في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Mar'atus Solihah dalam podcast Albiruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Quranic. Dan alhamdulillah saat ini luar biasa saya berada langsung di rumah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Assalamualaikum Bapak Mahyu dan Bunda Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, saya mohon izin menyampaikan biodatanya sedikit ya, Ayahanda dan Bunda. Baik, untuk Bapak Mahyu, nama lengkap beliau adalah, mungkin pemirsa ada yang penasaran ya, Bapak Mahyu ini siapa nama lengkap beliau? Nah, nama lengkap beliau adalah Bapak Mahyuddin SSTP MAP dan Bunda adalah Bunda Vivi Andriani Amri SSTP MSI. Bapak Mahyu dilahirkan di Ujung Pandang 24 Desember 1978 dan aktivitas saat ini sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Dan Bunda ternyata juga beraktivitas melayani masyarakat ya Bunda ya, sebagai Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Makassar. Masya Allah. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu Mahyu sudah dikaruniai 2 orang putri cantik dan 1 putra yang udah tinggi banget. Sudah gagah sekali, Masya Allah. Nah, ini mungkin banyak yang penasaran, ini gelarnya ada SSTP ya. Berarti dulu kuliahnya di STPDN ya? Iya, betul. Bapak dan Bunda, Ayah dan Bunda. Nah, bagaimana mungkin bisa diceritakan sedikit kan, yang saya tahu STPDN itu disiplinnya Masya Allah bagus sekali di sana ya. Apakah dulu bertemunya di STPDN, Ayahanda dan Bunda? Iya. Kami berdua selesai dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN tahun 2001. Ya, kami selesai. Penempatan Bunda di Kabupaten Majene, saya di Kabupaten Pinrang. Oh, Masya Allah. Tapi satu angkatan berarti? Satu angkatan. Ya. Di situ awal kami bertemu. Oh, gitu. Satu jalur menuju tempat tugas masing-masing. Sama-sama tinggal di Makassar, bertugas di tempat orang. Masya Allah. Jadi kayak ada rasa senasib sepenanggungan. Berasal dari kota yang sama ya, Masya Allah. Oh, berarti STPDN-nya itu di sini? Di Jatinangor. Di Jatinangor. Jawa Barat. Iya, di Jawa Barat ya, Masya Allah. Mohon maaf ini karena saya bukan lulusan STPDN, jadi hanya memastikan. Iya. Nah, ini mungkin Bapak ada yang pengen ditahu dari Bapak dulu ya, sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Iya. Kira-kira adakah yang ingin dibagi kepada masyarakat terkait aktivitasnya Ayahanda? Aktivitas kami selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, yang mana dinas kami ini adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas memberikan komunikasi serta mengatur mengenai smart city yang ada dalam pemerintah Kota Makassar. Ya. Salah satu program unggulan kami itu berada di Menara Balai Kota yang berada di lantai 10. Nah, di situ adalah Menara Center dari Operation Room yang kami namakan War Room, yang merupakan pusat pengendali pemerintah kota yang ada di Kota Makassar ini. Ya. Di situ kami ada program yang diluncurkan oleh pemerintah kota waktu periode pertama ada Bapak
Ramdan Pomanto adalah nomor telepon panggil darurat 112. Nah, ini biasanya mohon maaf ini sebelumnya Bapak ya. Di masa-masa lalu dan sekarang, biasa masyarakat tuh kan bingung. Ada kebakaran, nomornya yang mana ya? 112 apa 110 apa 119? Iya. Kemudian kalau ada tetangga yang tiba-tiba naudzubillah jangan sampai ya, Iya. misalkan ada penjambretan atau apa. Nah ini kalau telepon polisi kemana ya? 11 berapa? Nah itu yang sering Iya. masyarakat bingung. Nah, ini merupakan program dari pemerintah kota yang mana mempermudah masyarakat untuk menghubungi hal-hal apabila mereka dalam kondisi darurat. Ya. Nomornya cuma 3, 112. Ya, 112. Jadi ditelepon melalui handphone, klik 112 langsung terhubung. Ya, terhubung. Nomor panggil darurat ini akan terhubung dengan operator kami yang akan menghubungkan sesuai dengan apa yang menjadi keluhan atau apa yang menjadi maksud dari masyarakat untuk menelpon 112. Ya. Ya 112 ini bukan cuma darurat, Mbak Stasa, bukan cuma darurat tetapi juga orang sakit, ingin pelayanan home care, ingin didatangi oleh dokter dari pemerintah kota, hubungi 112 maka home care akan turun langsung ke rumah yang bersangkutan. Ya. Kebakaran hubungi 112, kami akan langsung menindaklanjuti ke pemadam. Seumpama ada hal-hal yang mengganggu keamanan sekitar rumah telepon 112 akan disambungkan ke polsek yang terdekat. Kami akan menyambungkan ke polsek yang terdekat. Ya. Ya, keluhan-keluhan masyarakat juga terhadap pelayanan dari aparat pemerintah kota, pelayanan dari para pelayan yang ada di pemerintah kota, itu kita bisa melaporkan keluhan itu ke 112. Seumpama kita ke kelurahan atau ke kecamatan atau ke bagian pelayanan terpadu satu atap, ada hal-hal atau ada pegawai yang memberikan pelayanan yang tidak maksimal atau ada pegawai yang melakukan pungli dalam pelayanan, tidak ada aturan pungutan dalam aturan. Ya, itu kita bisa laporkan di 112. Masya Allah. Ya. Jadi Masya Allah ya Bapak ya. Sekarang masyarakat tidak perlu bingung karena tinggal menghubungi nomor telepon panggilan darurat Ya, 112. Itu nanti secara otomatis akan dialihkan oleh operator sesuai dengan keperluannya masyarakat. Ya. Baik kebakaran atau butuh ke polisi atau misalkan ada pungli. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah membuat laporan palsu ya, Bapak ya. Benar. Atau mengadu domba. Misalkan dulu mantannya kerja di kecamatan, terus dibilang ini nggak bagus kerjanya. Nah, itu nggak boleh ya. Fitnah namanya. Fitnah namanya, dan itu bisa kena delik hukum ya. Nah, pemirsa yang ingin menghubungi 112 tidak boleh untuk hal-hal yang bersifat pemalsuan ya, Ayahanda ya. Laporannya Dan harus akurat. itu apakah berlaku di Makassar atau seluruh Indonesia atau baru di Makassar saja? Ya, untuk nomor telepon 112 ini ada di pemerintah Kota Makassar. Masya Ya, jadi Allah, ini panggilan inisiatifnya inisiatif Kota tercinta. dari Bapak Wali Kota kita Masya membuat nomor telepon panggil darurat ini ya, untuk mempermudah masyarakat. Masya Iya. Allah. Kemudian kalau masyarakat ingin call, apakah masih perlu menggunakan kode 0411? Bisa pakai 0411, bisa juga langsung ke 112. 112 bisa Iya. langsung ya, Masya Allah. Nah, ini biasanya kelemahannya masyarakat. Ada yang nggak punya pulsa untuk telepon, tapi paket internet banyak. Kalau ada? ya ada. Kami juga punya nomor WhatsApp 0811 0811 400 112. Masya Allah. Ya. Jadi Perlu ya, saya juga sampaikan Sasa 112 ini tanpa pulsa juga bisa dihubungi. tanpa pulsa bisa dihubungi. Iya, tanpa pulsa bisa dihubungi. Jadi tidak ada alasan lagi ya bagi masyarakat kalau misalkan kenapa kebakaran sampai rumahnya habis, nggak ada 112, nggak ada pulsa, Iya. nggak bisa dijadikan alasan Iya. ya.
Nah, Masya Allah dah. Tarif Jadi info buat masyarakat, tolong dicatat, di bold, ditempel di depan kamarnya. Silakan hubungi 112 untuk kondisi darurat. Hanya untuk kondisi darurat, tidak boleh disalahgunakan. Dan untuk WhatsApp-nya di nomor 0811 400 112. Iya. Sebetulnya mudah dihafal ya Bapak Iya. ya. 0811 400 112. Nah, saya sekarang penasaran dengan Bunda sebelum nanti ke Ayahanda lagi. Bunda, mungkin bisa dibocorkan sedikit tentang aktivitasnya Bunda sebagai Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Makassar. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Oh iya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BKPSDM merupakan kependekan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapat amanah dan dipercaya menjadi sebagai kepala bidang, khususnya di bidang diklat dan pengembangan kompetensi itu terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami selaku pelayan. Di situ ada beberapa kegiatan yang kami mempunyai tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas. Jadi kalau misalnya Ustazah pernah mendengarkan pegawai masih dalam status CPNS, begitu selesai seleksikan mereka diangkat menjadi status calon pegawai negeri sipil. Nah, dalam masa calon pegawai negeri sipil ini ada diklat yang harus mereka ikuti untuk mendapatkan 100% mendapatkan PNS penuh. Nah, inilah bidang kami yang menangani pelaksanaan Latsar CPNS itu. Itu adalah salah satu tugas kami. Selanjutnya dalam bidang diklat itu memberikan pelayanan terhadap pegawai negeri sipil yang akan mengikuti pendidikan. Pendidikan misalnya dari sarjana S1 mau melanjutkan pendidikan ke S2. Nah, itu karena kita seorang pegawai negeri harus mendapatkan izin dari atasan. Nah, izinnya ini melalui BKPSDMD Kota Makassar. Jadi Itu, bidangnya iya. menangani kepegawaian ya Bunda ya. Iya, Diklat dan benar. pengembangan kompetensi. Iya, Masya Allah. Nah, diklat juga. Nah, Ustazah. ini kalau boleh, Masya Allah ya, tadi bermanfaat sekali informasi seputar keahliannya Ayahanda dan Ibunda. Nah, sekarang saya penasaran, kan sama-sama dididik dengan kedisiplinan yang tinggi di STPDN. Berpengaruh tidak dalam mendidik anak-anak Ayahanda dan Bunda? Atau justru, udahlah saya dulu terlalu disiplin, anak-anak biar ini ikuti hati nurani atau bagaimana? Oh iya, mungkin saya jawab Ustazah. Iya, boleh. Ya, tentunya kami tetap berpedoman yang namanya dengan kedisiplinan. Karena kita ketahui bahwa kedisiplinan merupakan dasar dalam pencapaian sebuah kesuksesan. Tentunya kesuksesan dalam anak-anak kami itu tentu kami tanamkan yang namanya disiplin. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga karena anak-anak mungkin tetap kita misalnya ke sekolah tepat waktu, sholatnya tepat waktu, tetapi ya namanya anak-anak di zaman sekarang ya Ustazah, selalu ada aja ngeyel kalau kita sampaikan sekolahnya harus sudah jam segini, tetap ada terkadang ada yang ngeyel gitu. Iya. Berarti setiap hari Ayahanda dan Ibunda dari Senin sampai Jumat ya, Iya. full melayani masyarakat dari pagi sampai sore ya berarti. Kalau lembur mungkin sore. Iya. Nah, itu bagaimana tata caranya, tipsnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan juga membina anak-anak? Nah, kalau kita melihat dengan kesibukan masing-masing, ya, kami dalam hal hubungan dengan bundanya, ya paling siang kan saya sama bundanya ini tidak satu kantor, tidak seatap. Tidak seatap. Satu di Ahmad Yani, saya di Petarani. Tidak seatap saat di kantor. Ya, seatap saat di kantor. Tapi kalau dia, jadi selama ya berinteraksi, kalau pagi kantor ya paling kita berhubungan kalau
siang tanya sudah makan belum ya, Iya. hal-hal yang seperti itu. Untuk anak-anak ini kami pantau paling di rumah, terus pulang sekolah, ya hal-hal yang seperti itu. Masya Ya, Allah. tapi yang cenderung memantau itu ya bundanya. Kalau saya cuma biasa disampaikan saja Ananda Sahil atau Ananda Kifa mau dijemput, ya, biasa staf kami minta tolong untuk dijemput dulu. Nah itu ya. Kalau Sabtu Minggu ya hari-hari seperti Sabtu Minggu ya kita bersama. Fokus di keluarga. Ya, hanya ya kalau malam biasa dalam hal sekolahnya ya kami selalu ingatkan. Masya Allah. Disiplinnya kami itu bukan disiplin seperti bahwa harus saklek waktu-waktunya, nah. Iya. Kami cuma menitik beratkan bahwa segala sesuatu itu bisa berhasil kalau orang disiplin. Betul, betul. Disiplin apa saja. Istilahnya itu disiplin itu dalam diri. Kalau kita mau belajar, bukan bilang kita belajar jam 7.30 harus jam 7, tidak. Tetapi disiplin itu bahwa kita harus belajar, ya kita harus tuntaskan belajar itu. Iya. Nah, itu yang disiplin, bukan persoalan waktunya, tetapi bagaimana tujuan dari kita belajar itu tercapai sesuai harapan kita. Jadi bertanggung jawab terhadap amanah Iya. ya. Tidak melalaikan tugas-tugasnya seperti itu ya. Masya Allah ya. Baik. Berikutnya Ayahanda dan Bunda, ini kan podcast kami alhamdulillah biasa ditonton sekitar 200 masyarakat ya. Semoga bisa lebih luas lagi. Bahkan waktu parenting itu sudah mulai ribuan yang pemirsanya. Nah ini kami ingin podcast ini bisa menginspirasi masyarakat luas. Barangkali apakah pernah ada pengalaman hidup yang paling berharga yang Ayahanda dan Bunda pernah alami? Mungkin bisa menjadi titik balik dalam kehidupan Ayahanda dan Bunda, atau seperti apa? Kayaknya Ayahanda sudah mau menjawab ini. Silahkan. Kalau dalam hal kehidupan ya setiap orang pasti ada kalau saya mengilustrasikan ya kehidupan itu kayak sebuah lingkaran circle ya, dimana pada saat ada posisi kita berada di atas, kita harus ingat bahwa kita pernah di bawah. Masya Allah. Dengan kita mengingat bahwa kita itu pernah ada di bawah, maka kita tidak jumawa, kita tidak sombong dengan apa yang kita peroleh pada waktu itu. Betul, Masya Allah. Itu saya ingat di tahun 2019 akhir. Itu titik yang paling dalam karir saya itu ya titik yang paling terkesan. Setiap pegawai itu yang tidak menginginkan posisi seperti itu. Dalam sejarah hidup saya saja, mulai dari selesai STPDN, tidak menginginkan berada dalam posisi seperti itu. Ya, tetapi karena hal yang kami harus tanggung jawab, ya kami berada pada posisi itu. Tetapi di posisi yang seperti itu, ya, yang membesarkan saya, yang menguatkan saya ya anak-anak saya. Masya Allah. Ya. Saya harus tidak boleh mereka merasa bahwa karena saya waktu itu jatuh 2019. Berarti masih baru juga ya, Iya. Ayahanda ya. Di situ anak-anak yang
memberikan kekuatan bagi saya untuk balik, dan alhamdulillah ya, kekuatan itu keluarga yang saya rasa setiap ada permasalahan, keluarga lah tempat kembali yang paling bagus. Masya Allah. Ya, keluarga tempat kembali paling bagus. Karena itu yang memberikan motivasi atau memberikan semangat saya untuk kembali berjuang, alhamdulillah, sampai pada posisi yang kami peroleh saat ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi makanya penting untuk menjaga keluarga agar tetap sakinah, mawaddah warahmah, karena keluarga adalah tempat kita kembali. Benar. Yang paling dekat ketika ada masalah. Alhamdulillah, berarti keluarga yang luar biasa. Motivasi yang terbaik bisa itu keluarga. menerima. Masya Allah, luar biasa. Bunda juga menjadi saksi mungkin ya saat itu ya. Sama-sama. Jadi pada saat itu kan Bapak, kalau kita PNS itu kan ada namanya karir. Betul. Nah, pas tahun 2019 itu kita Bapak mendapatkan non-job dalam sebuah pekerjaan, jadi nggak ada posisi kan pada saat itulah mungkin titik terjenuh di dalam kami selama kami bersama-sama. Tetapi alhamdulillah dengan berkat perjuangan dan doa kami semua sehingga bisa mendapatkan kedudukan dalam pemerintah Kota Makassar seperti yang ada pada saat hari ini. Masya Allah. Itu sampai berapa lama dirasakan? Setahun ya. 1 tahun. Ada 1 tahun, ada hampir 2 tahun. Masya Allah. Iya, hampir 2 tahun. Tetapi November. semangat itu ya awalnya memang susah. Tetapi yang tadi, keluarga yang membuat saya kuat, motivasi dari keluarga, anak-anak yang membuat saya kembali ya. Saya bilang tadi, kalau kita berada di posisi di atas ya, kita harus selalu juga mengingat di bawah. Ya, betul. Karena kehidupan ini kayak lingkaran. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita ke depan, kadang kita tinggal di belakang. Tetapi yang dari semua itu keluarga yang membuat semangat yang paling baik. Masya Allah. Dan ternyata pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Masya Allah. Dengan adanya, seandainya mungkin Allah tidak menolong lewat supportnya keluarga, belum tentu bisa fighting seperti ini ya Bapak ya. Tapi yang tidak ada manusia yang tidak diuji. Tandanya Allah sayang kan. Betul. Diuji karena Allah percaya bahwa kita yang kuat. Kalau orang lain belum tentu bisa sekuat Bapak dan Ibu. Masya Allah kan sudah menyampaikan, saya tidak akan menguji umatku di luar batas kemampuannya. Masya Allah, luar biasa ya. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan manusia. Masya Allah, luar biasa. Dan ini ternyata luar biasa juga hasil didikannya ayah bunda ya, sehingga menghasilkan anak-anak yang justru support ketika dalam kondisi seperti itu. Bukan anak-anak yang menuntut, kan di luar banyak ya ayahanda anak-anak yang misalkan kondisi orang tuanya bagaimana, terus mereka menuntut saya pokoknya harus ini, harus beli ini, harus ini, harus ini, harus, ada kata-kata harus. Nah ini luar biasa ya. Dan kalau boleh tahu, apakah sekolah juga support dengan hal-hal seperti ini, ayahanda dan bunda? Mungkin kalau di sekolah Ananda kan seperti biasa saja, mungkin tidak pernah terlalu disampaikan seperti apa kondisi keluarga, sehingga kami tidak terlalu merasakan bagaimana imbas pada saat itu terkait dengan sekolah anak-anak. Selanjutnya juga pada saat itu kan kita masuk dalam beberapa bulan kemudian kita pandemi. Sekolah anak-anak semua melalui online, sehingga kita semakin banyak berkumpulnya itu bersama di rumah, tidak terlalu berinteraksi
berinteraksi dengan Masih sekolah offline. langsung. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini Ananda, mungkin bisa diperkenalkan Ananda Zahil dan Ananda Akifah, Oh iya. nama lengkapnya dan sekarang di kelas berapa? Oh iya Ustazah. Kalau atau dari anak pertama atau yang Boleh di Albiruni Ya. saja? Yang di Albiruni. Oh, yang kalau di Albiruni anak kedua saya, putra saya bernama Ahmad Zahil Yusuf Mahyudin. Sekarang berada pada kelas 9 ICP Albiruni Mandiri karantina. Selanjutnya yang anak bungsu, yang anak ketiga Akifah Firrahma Mahyudin juga di Albiruni Mandiri di cabang karantina kelas 8 SMP ICP. Kelas 7. Kelas Kelas 7 tujuh. ya, kelas Kelas 7. tujuh. Kan kayaknya selisih 2 tahun Iya, ya? betul, kelas Oh 7. iya, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu dulu pilihannya jatuh ke Albiruni Mandiri, apakah ada motivasinya ayahanda dan bunda? Oh iya. Motivasi waktu itu apa? Siapa yang dulu bisa Yang kita bilang? kebetulan itu hari yang menjadi motivasi agak kenapa kami memilih Albiruni. Kebetulan kan ada sepupu ya. Iya. Ya, ada sepupunya dari bunda. Waktu itu saya hafalannya itu yang bikin saya menarik, harus masuk di sini sepunya. Masya Allah. Ya, hafalannya, ya dari segi hafalan, terus kegiatan-kegiatan yang diikuti. Itu kan biasa kalau kami arisan keluarga Kumpul. Iya. Kebetulan siapa namanya? Lupa namanya. Ya, sepupunya Ya, Sahil. sepupunya ya. Sahil itu datang. Ya, cerita sudah hafal berapa juz deh? SMP sudah Itu hari sudah masuk 7 juz. 7 juz Iya, hafalannya. hafalannya. Saya sampaikan sama Bunda, coba lihat di sana. Ya, saya tahu. Coba hunting karena Hunting. ini si Aso sudah kelas 6 SD pada saat itu, naik ke kelas 6 SD. Jadi saya memang ada beberapa Mencari. sekolah mencari perbandingan. Nah, ternyata pilihan kami jatuh pada Kita Albiruni. cari sampai ke pesantren, Masya Allah. ke pesantren kami lihat, terus sekolah-sekolah SIT, Islam, iya, sekolah-sekolah Islam yang ada di Kota Makassar kami juga lihat. Kami cari perbandingan. Sudah dengan referensi itu, ya. Oh, sudahlah itu, mau jatuh di Albiruni. Masya Allah. Iya. Dan sebenarnya dari SD pun banyak yang selesai 30 juz sudah Masya ada Allah. beberapa. Iya. Memang targetnya kalau SD IT Albiruni Mandiri di TK sudah lancar mengaji. Iya. Kemudian jadi TK itu sudah bisa baca Al-Qur'an. Kalau yang dari TK ya, Bunda. Kemudian dari SD targetnya hafal 30 juz. Terus nanti SMP sudah bisa menterjemah. Nah, itu kalau dari segi tahfiznya. Karena memang sebetulnya dicetak membentuk elit kapten. Jadi calon-calon pemimpin kan ini ayah bunda sudah ada di NA-nya pemimpin. Jadi tinggal nanti kalau Ananda melanjutkan dengan kemampuan duniawi yang mumpuni, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga kemampuan akhiratnya juga, adabnya, akhlaknya, kemudian mengajinya. Nah, sekarang setelah masuk yang dirasakan bagaimana? Apakah ada perkembangan mengajinya Ananda atau bagaimana? Oh iya. Sangat sangat berbeda ketika masih kemarin di level SD. Di level SMP ini sudah sangat jauh karena mulai dari hafalannya, mulai Masya Allah. keterbiasaannya anak-anak di dalam beribadah, Masya Allah. di dalam misalnya dalam sehari itu pasti harus mereka sentuh Al-Qur'an. Itu sudah merupakan kebutuhan dari mereka. Bukan lagi kami dari orang tua yang harus sering menyampaikan bahwa mengaji tetapi tidak, itu sudah menjadi, saya lihat ya, itu sudah menjadi kebutuhan dari mereka sendiri. Berarti kalau nyuruh ngaji udah nggak pakai teriak-teriak. Paling cuma ini ditanya sudah sampai di mana ininya setorannya, tapi mereka sudah rutin untuk melakukan. Jadi Masya tidak Allah. iya. Jadi kebiasaannya dia.
dia mungkin sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Iya, kapan saya tidak laksanakan, Ya, kayaknya sudah ada yang hilang dalam gitu. sehari. Gitu. Meskipun mungkin cuma 1 ayat. Iya. Insya Allah Yang luar penting biasa. iya. Dan ini saya lihat yang luar biasa adalah dari ayahanda dan ibundanya karena memilih sekolah yang sebenarnya kalau saya pandang sebagai orang yang di luar Al-Biruni Mandiri itu sebetulnya kalau dari segi fasilitas bagus, tapi yang lebih bagus banyak ya kan Bunda ya. Yang lebih bagus masih banyak. Cuman dari segi kurikulum Betul. memang tidak bisa dibohongi hasil yang terbentuk seperti itu. Iya. Ananda juga ikut kegiatan panahan ya Bunda ya? Olahraganya. Dulu Ahmad Sahil ikut waktu kelas 7. Masya Allah. Ambil ekskulnya yang panahan itu. Karena sekarang pandemi ya. Iya. Habis itu kan Cuma terhenti pandemi di ya. situ, iya. Masya Allah. Jadi Jadi ini masuk memang tadi generasi seperti pandemi. Ustazah sampaikan bahwa kurikulum. Jadi pada saat saya hunting sekolah buat anak itu memang saya mengacu pada kurikulumnya. Kurikulumnya seperti apa? Bagaimana keseimbangan antara pelajaran umum dengan pelajaran agamanya. Karena kan biasanya ada yang berlebih atau Iya, gimana. Nah, disinilah kalau saya lihat Al-Biruni memang semuanya cocok dengan apa yang saya ingin cari untuk bekal pendidikan mereka. Dan semoga betulan bermanfaat ya Bunda ya. Iya, Kan alhamdulillah, Ananda kayaknya bahasa Inggrisnya udah cas-cis gitu. Sama kalau lagi Zoom bahasa Arab mungkin bisa kelihatan ya percakapannya begitu. Masya Allah. Dan karena kalau jago bahasa Inggris, jago bahasa Arab, insya Allah diterima di mana saja. Begitu ya. Proyeksi untuk masa depannya anak-anak bagaimana Bunda? Apakah juga diarahkan seperti ayah Bunda ke STPDN ataukah dibebaskan diberikan pilihan? Jadi untuk sampai saat ini kami masih memberikan kebebasan pilihan tergantung bagaimana minat mereka masing-masing. Masya Allah luar biasa. Jadi melihat minatnya Iya. seperti apa. Nah, kalau memang minatnya ke sana, kami tinggal mendukung selaku orang tua. Nah ini luar biasa loh Bunda. Maksudnya ayah Bunda yang sudah berpikirannya terbuka itu biasanya rajin ikut parenting betul ya Bunda. karena kayaknya sudah paham betul bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya. Iya. Tidak boleh seperti zamannya kita dulu di STPDN anak harus masuk gitu ya. Iya. Kalau kami kasih kebebasan. Masya Allah. Iya. Kalau biasa saya sampaikan sama Ananda Sahil dengan Iva, apa yang menjadi minat, keinginan, serius di situ. Masya Allah. Ya, serius Yang di penting situ. tekun ya Bapak. Ya, serius sih di situ. Nah, karena kan yang akan menjalani juga mereka. Betul. Nah, kami kan berdua cuma bisa mensupport, Masya ya, Allah. bagaimana bisa berhasil di apa yang dia inginkan, ya, Masya itu. Allah. Jadi tetap pasti namanya orang tua kan menginginkan ada penerus. Betul. Ya, ya mungkin sudah jadi jadi hal yang terbiasa, ya. Kalau orang tuanya Iya, kalau orang tuanya seperti dokter, atau anaknya orang tuanya harus pegawai harus dokter. begini ya. Nah, tetap kami menyampaikan, Iya. ya. Kami juga ingin seperti itu, tetap kami menyampaikan. Tetapi kan kembali lagi ke anak-anak. Kenapa? Karena biar mau dipaksakan, tapi kalau mereka tidak ada minat ke sana, Wah, Masya Allah. Iya. Masya Allah. pasti jadinya juga tidak baik. Iya. Ya. Jadi kami serahkan kepada mereka di mana. Kalau mau jadi dokter, ya silakan jadi dokter. Kalau mau jadi insinyur, Iya. ya, intinya apa yang diinginkan, fokus di situ, serius yang di situ. Masya Allah, luar biasa sekali, Masya Allah. Sebetulnya saya masih ingin ngobrol panjang lebar, cuma nih kayaknya nanti 5 hari semua habis nanti. Masya Allah. Saya doakan, saya berterima kasih sekali karena dibolehkan berkunjung ke tempatnya Ayahanda dan Terima Bunda. kasih.
Semoga ayahanda dan bunda senantiasa sehat, Ya, Ustaz. keluarganya selalu sakinah mawaddah warahmah, Amin. dan rezekinya tidak akan putus sampai ke yaumil akhir insya Amin, ya Allah, Allah. karena sudah berbagi. Jadi kami mohon izin untuk pamit. Baik pemirsa Al-Biruni Mandiri, demikian podcast kami kali ini. Mohon maaf bila hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه